Saudara-saudara semua, selamat pagi. Sangat bersukacita kita bisa datang ke gereja lagi untuk renungan pagi. Dan saya mengundang saudara-saudara yang di online. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Jason. Dan kita memasuki era yang baru. Dan kita memasuki Yesaya pasal 11. Ya, semoga saya bisa dengan simpel untuk memberitakan dan saya memberi tema Tuhan Penyelamat datang, dan kita akan mengandalkan Tuhan sampai akhir dan terus mengikutinya. Dan sebelum masuk dalam firman ini, kita sudah ada melihat dua hal, yaitu yang pasal 9 dan pasal 10. Yaitu Nabi Yesaya memberitakan pemberitaan nubuat tentang penghakiman. Dan jika kalian melihat, masih ingat di pasal ke-9, jika ini sebab tangan Tuhan akan diangkat dan teracung. Ini sudah dikatakan 3 kali. Ayat pasal 10 ayat 11 juga sama. Murkanya Tuhan menyala-nyala dan juga tangannya terancung. Dan saya juga jangan sombong, maka saya akan menghakimi. Jika tidak bisa untuk terus di dalam kesombongan, dan juga Tuhan terus mengajarnya. Tuhan ingin kita tidak tinggi hati dan terus mencari Tuhan. Maka Tuhan mencambuknya sampai kita kembali kepada Tuhan. Tapi di saat kita kembali kepada Tuhan dan tidak juga sampai berhenti di sana, dan juga saling mengasihi. Bukannya Efraim dan Manasye itu dalam perselisihan, tapi ini adalah jalan yang paling penting. Dan sini jalan yang satu lagi, di Tuhan masih terus di dalam penghakiman, tapi tangannya Tuhan tidak juga ditarik dan tetap di dalam penghakiman. Dan juga Tuhan membangkitkan Asyur. Dan dia membuat satu yang sangat besar dan untuk menghakimi bangsa Israel. Dan di saat bangsa Israel diserang dan Tuhan tidak menyukainya karena penghakiman ini terlalu besar, maka Tuhan membuat pohon itu tumbang. Dan di sini yang terakhir di ayat 10. Lihatlah Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan, yang tinggi tumbuh yang akan ditebang. Dan itu berupa limbah akan dibahas telapak, dan Libanon dengan pohon-pohonnya akan hebat akan jatuh. Dan terakhir Tuhan akan menghadapi Israel sampai akhir. Sampai bangsa Israel terakhir seluruhnya kembali kepada Tuhan. Dan memakai bangsa Asyur untuk mengajar bangsa Israel. Dan kita melihat semua ini ada pengharapan. Menjadi bangsa Israel sangat memilukan, dan juga menjadi bangsa Asyur juga memilukan. Yesaya pasal 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah.
Dan pas ayat ini mungkin kalian sangat hafal, tapi kita merenungkan kembali. Yaitu tunggu Isa, yaitu yang menunggu. Ini kosakata ini ya sangat istimewa. Ini tunggu Isa yaitu membicarakan Raja Daud. Jadi Tuhan ada perjanjian dengan Daud, maka begini-begini. Jadi kenapa mesti dari keturunan Daud datang? Jadi kita membicarakan Daud sudah cukup. Kenapa mesti darinya? Sebenarnya Daud ada pengharapan. Jadi Tuhan terus membicarakan adalah dari akar dari Isai, yaitu bapaknya Daud ya. Yaitu lebih jelas lagi dikatakan tunggul Isai, yaitu menumbuhkan. Jadi seperti satu pohon ya sesudah dipotong ya, jadi seperti satu tempat duduk, jadi akan terus bertambah. Jadi bukannya dari seorang perempuan yang melahirkan gitu ya, tapi satu pohon yang terus bertumbuh, yaitu dari tunggul Isai, yaitu terus bertumbuh, yaitu Yahuda, dan ditumbang. Jadi dikatakan dua daerah kerajaan utara dan selatan ditumbang, dan pohon ini sudah mati dan tidak berakar lagi dan sudah tidak pengharapan. Jadi kosakata ini banyak yang tidak bisa dipahami. Jadi dikatakan saya mesti mengikuti Aram atau Asyur dalam keadaan ini. Jadi di belakang ada Raja Hizkia dan juga ada Raja Yosia. Dan di sini juga masih ada kemusnahan dari Israel, tapi belum terlihat. Dalam keadaan ini, dari pohon ini sudah ditumbangkan. Jadi sangatlah sulit untuk dipahami. Jadi Tuhan tahu tentang keadaan masa yang akan datang tentang bangsa Israel. Maka ada 4 kali murkanya Tuhan tidak surut. Dan melihat tidak ada pengharapan. Bukannya saya adalah bangsa rakyatnya Tuhan, kenapa bisa terjadi? Karena saya sudah hancur, Damaskus juga hancur. Jadi perbedaannya di mana? Yaitu perbedaannya di ayat 1. Yaitu Yesaya pasal 1 ayat 1. Kita melihat sepertinya sudah musnah, tapi kita melihat pohon itu sudah ditumbang, tapi dia akan tumbuh lagi. Mati bisa dibangkitkan. Mesias akan datang. Dan di sini Yesaya tuh dari Mesias ini datang dari Isai dan juga dari Daud, dan akhirnya juga di dalam pembuangan. Kamu merasa ini sudah selesai, dan kita merasa semua tentang kehendak Tuhan, kehendaknya kepada Israel sudah musnah, tapi tidak. Nah, bangsa Israel dan bangsa Asyur tidak sama. Tidak sama. Mesias pasti akan datang. Ya, ini waktu itu yang saya itu kepercayaan yang penuh hati. Jadi kita merasa tuh menjadi Kristus
Orang Kristen dia begini, apa gunanya menjadi orang Kristen sangat menderita, tidak juga menderita. Sebenarnya tidak sama. Mesias pasti datang. Di saat kamu merasa tidak mungkin, di saat kamu di dalam tidak ada pengharapan, dia merasa tidak mungkin di dalam 400 tahun dan 700 tahun di dalam diam dan akhirnya dibangkitkan. Dan saya ambil keempat, Mesias pasti datang. Saya mesti cepat ya, jam 8.30 selesai. Jadi di depan ini sangat penting, maka saya mesti menjelaskan lebih jelas. Mesias pasti datang dan roh Tuhan mengurapin. Firman ini mungkin sudah melalui 3000 sejarahnya ya. Roh Tuhan ada padanya. Jadi kita tahu dia membicarakan Yesus Kristus. Ayat Yesaya pasal 21, Yesaya pasal 61 ayat 1 juga, roh Tuhan ada padaku. Sampai Lukas pasal 18 juga membicarakan roh Tuhan ada padaku. Dan sampai sekarang tahun 2020, 2001 juga membicarakan roh Tuhan. Roh Tuhan ada di saya. Dan juga membicarakan Mesias dan seluruh orang. Dan membicarakan kita semua orang yang mengikuti Yesus. Jadi membicarakan Mesias yaitu menunjukkan kepada Kristus, Yesus. Jadi sekarang ini sampai yang masa lalu 700 tahun yang lalu sampai sekarang ada hubungan dengan kita. Jadi membicarakan Yesus Kristus, kita sama sepertinya. Kita mesti mengandalkan Tuhan dan kita mesti sama seperti Tuhan. Di sini juga roh kesenangan ialah takut akan Tuhan dan tidak menghakimi dengan sekilas pandang saja dan menajudkan keputusan menurut kata orang. Itu kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Apakah kesenangannya ialah takut akan pada Tuhan? Apakah kita berpikir kita sudah bisa memberi rumah di Hong Kong, ini adalah yang mesti ada. Ayat keempat, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas negeri dengan kejujuran. Ini kata-kata ini adalah sangatlah berharga. Karena orang-orang lemah tidak mendapatkan keadilan. Karena banyak orang yang membuat supaya penghakiman ini tidak adil baik bagi orang miskin ya. Jadi di sini orang yang merendahkan diri adalah orang yang sangat miskin. Jadi sini dalam bumi ini ya, orang jahat, orang fasik akan dibunuh. Jadi semua yang tidak adil dan tidak mendapatkan keadilan, jika ada orang Mesias datang akan semua diubah.
Dan di saat pemimpin berubah, maka di bawah semua akan tentram. Ayat 5 sampai 9 itu yaitu orang benar, semua orang hidupnya tenang, damai, perlahan juga, dan semua pun juga binatang akan tinggal bersama. Maka serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing, dan anak singa akan berubah. Kenapa bisa begini? Ini adalah tentang kerajaan surga yang baru, dan di bawah lubangnya singa. Dia tidak memakan Daniel ya. Di saat Nabi Daniel dibuang ke dalam kandang singa, mereka tidak dimakan. Dan kita melihat suasana ini juga sama dan akan bisa begini. Ayat 7. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Dan anak buahnya ini tidak akan memakan lembu, tapi mereka memakan jerami. Ini adalah zamannya Nabi Nuh. Waktu itu semua binatang memakan rumput dan manusia memakan sayuran. Jadi sesudah terjadi maka manusia memakan daging. Anak yang menyusu akan bermain di dekat liang ular tedung, dan anak-anak selai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Bukankah ular sangat menakutkan? Dan di sini kembali ke masa itu Taman Eden. Orang tidak berbuat dosa. Jadi di saat Mesias datang, semua orang kembali ke asal mulanya mereka diciptakan. Yang terakhir, ayat 10 sampai 16. Bangsa Israel yang baru akan kembali. Jadi dia membuat satu Israel baru. Yang di depan kita dikatakan Israel terus di pengajaran, dan murkanya Tuhan belum surut. Dan akhirnya Mesias datang, dan seluruh bumi akan diperbarui. Dan sini kita membuat satu atau Israel yang baru. Maka pada waktu itu taruh dari pangkat Isa akan berdiri sebagai panji-panji dan bangsa-bangsa, dan carinya suku-suku bangsa, dan tempat kediaman akan menjadi mulia. Suku-suku bangsa ini akan mencarinya, yaitu kita. Yaitu di dalam Alkitab dikatakan bangsa asing, yaitu kita. Yaitu bangsa asing ini di saat Petrus memberitakan Injil, yaitu di saat itu dikatakan adalah sekelompok orang itu ada kita. Yaitu kita adalah Israel baru, yaitu satu sebagiannya. Yaitu ya kita ada pohon zaitun liar, yaitu di dalam pohon zaitun ini, dan akan kembali karena Mesias sudah datang. Maka di sini dikatakan berbalik. Jadi berbalik ada ayat 12, dia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, atau mengukuhkan orang-orang Israel yang terbuang.
mengumpulkan bangsa Israel yang terbuang. Itu pertama kali kapan? Dan pertama kali di saat utara dan selatan dimusnahkan dan Babylon di dalam kembali pertama kali bangsa Israel kembali ke Yerusalem ya. Di sini kita melihat ada 3 kali mereka kembali dari pembuangan. 3 kali mereka kembali dalam pembuangan, dan kali ini kita melihat firman ini ada yang pertama kali mereka kembali dalam pembuangan, yaitu Yahuda dan Israel di dalam mereka dalam kehancuran itu. Dan kita melihat mereka kembali dari pembuangan. Walaupun kita melihat 3 kali, tapi kita lihat di sini 1 kali. 2 kali bisa bangsa Israel itu kembali, yaitu tahun 1948. Tuhan pasti akan menyelamatkan bangsa-bangsanya, menyelamatkan rakyatnya. Jadi bahasa asing yaitu pohon zaitun liar atau di dalam pohon liar. Jadi bangsa Israel ada kedua kali mereka, gelombang 2 kali mereka berbalik. Jadi kita berkata orang Yahuda yaitu kembali, yaitu kembali. Ini ada yang sekarang mereka lakukan, mereka di dalam melakukan ini. Jadi sebetulnya tentang peperangan Rusia sama Ukraina itu, banyak orang Israel itu yang kembali ke Israel. Yaitu di sini di gereja di ayat ini katakan yaitu Isai kembali, yaitu mereka sudah tidak baik ya, tapi pohon ini akar ini terus bertumbuh, maka akan bertambah besar. Dan sini kita melihat mereka di dalam pertumbuhan ini menumbuh, dan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Dan ada tanah dan taman yang baru di dalam sejarah ini yang paling bagus. Di sini kita melihat tahun 2022 ini, waktu ini bagaimana? Jadi sini Tuhan dengan bertahun-tahun ini membuat satu rancangan. Dan kita mesti memahami satu hal. Dan mesti mengenal satu hal. Dan kita juga mengandalkan Tuhan sampai akhir. Dan kita jangan mengandalkan manusia, tapi kita mengandalkan Tuhan sampai akhir. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Bukan hanya membawa kita percaya kepada Tuhan, dan kita di dalam kehidupan kita banyak mengalami kesulitan. Bukan hanya permasalahan kita sendiri, dan juga permasalahan besar, dan kita mengalami banyak dan keselamatan lebih banyak. Dan kadang kita sudah mengandalkan Tuhan, maksudnya ya, tapi kita tidak mengandalkan Tuhan menyinari kita. Dan menyinari kita, dan kita terus mengandalkan lebih dalam lagi. Dan kita terus mengikuti dan juga mengandalkan Tuhan. Dan kita mesti diurapi oleh Roh Kudus, dengan Roh Kudus. Dan kita memuliakan Tuhan.
dan kita mengikuti langkah kakinya Tuhan. Dan kita Tuhan penyelamat, ya satu bagian yang terpenting. Mohon Tuhan bantu kita. Mari kita memuji Tuhan kita. Mari kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, kami membawa Engkau keselamatan ini, Engkau penyelamat kami. Tuhan, kami ada Engkau yang kasihi. Haleluya. Harusnya kami mengasihimu Tuhan. Yesus, kami mengasihimu sebagai Tuhan. Sama Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami Mesias yang menyelamatkan kami. Kami memuliakanmu, kami kembali padamu sampai selama-lamanya kami memuliakanmu. Haleluya.
注定相爱，空气起了雨水。请想象的回望，像哈利路亚。Tuhan, saya mengundang mereka 4 penjuru untuk memuji-Mu. Kita berdeklarasi roh kita. Kita memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Dan Tuhan, kami dengan begini percaya kepadamu. Tuhan, kami mengundang-Mu. Ada Tuhan di dalam kesulitan kami. Tuh dari utara sampai selatan kami menaikkan kepala kami untuk memuji-Mu. Kerajaan Raja masuk di sini dan masuk di dalam Hong Kong dan masuk di dalam bangsa-bangsa. Di dalam roh ini semua pintu akan terbuka. Amin. Tuhan, sampai di kami memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Amin. Dan kemuliaan-Mu lebih besar dari kemuliaan yang terdahulu. Kami setiap orang mesti menaruhkan kepada kami. Dan kami, bangsa kami, keluarga kami mesti bangkit. Kami mewakili kerajaan kami, negara kami, menaruhkan kepala kami. Tuhan, Roh-Mu sampai ke seluruh dunia.
Tuhan, ini adalah janjian kami. Saudara-saudara semua, kita doa untuk keluarga kita, kita menengokkan kepala kita, kita berdoa kepada Tuhan, di atas Tuhan Raja kita. Tuhan, ini kamu ada Mesias, ada penyelamat kami. Kamu belajar yang selamanya. Kamu di dalam keluarga di kami. Kami Roh Kudus di tengah kami. Saudara-saudara semua, mari kita memohon kepada Tuhan kita. Dan Tuhan di tengah-tengah kita. Engkau adalah Mesias saya. Tuhan, Engkau adalah Mesias kami. Kami mengundangmu. Tuhan, Engkau adalah Mesias saya. Dan kami tetap mengandalkan-Mu. Tuhan, Engkau adalah Mesias kami. Tuhan, Engkau adalah penyelamat kami. Tuhan, Engkau adalah satu-satunya pengharapan kami. Tuhan, saya mengundang Tuhan, Engkau di tengah-tengah kami. Kami mengundang Mesias. Yesus, kami mengundang-Mu di tengah-tengah kami. Kami menunggu-Mu, Tuhan. Di dalam wabah penyakit ini, kami dalam kesulitan ini, Engkau ada Tuhan satu-satu penyelamat kami. Tuhan, kami memohon pada-Mu di tengah kami. Hilangkan semua. Engkau datang di dalam kami, sama menyalakan kembali api kami. Bantu kami, Engkau adalah Raja kami. Tuhan, kami mengandalkan-Mu. Kami tetap mengandalkan-Mu. Roh Kudus, bagaimana mengurapi Yesus? Dan hari ini juga mengurapi kami setiap saudara-saudara semua. Kami mengundang-Mu. Masuk di tengah-tengah kami. Buka di dalam kami ini semua belenggu. Masuk di dalam kebebasan, masuk di dalam kebersamaan dengan-Mu. Kami mengundang-Mu, Tuhan. Roh Kudus bisa mengurapi kami. Kami berterima kasih, Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus berjalan dengan Yesus Tuhan di tengah-tengah kami, berjalan bersama dengan kami. Biar kami ada pengharapan, ada kekuatan di dalam wabah penyakit ini, supaya kehidupan kami atau berbaharui. Roh Kudus, kami mengundang-Mu, kami mengundang-Mu. Saudara-saudara semua di saat ini, kita mengundang Roh Kudus di tengah-tengah kita. Kita mengundang Roh Kudus di dalam-Mu. Melewati semua penghalang di dalam-Mu. Semua Kau serahkan padanya. Roh, kekuatan dan juga Roh lemah lembut dan juga kepercayaan pengertian di tengah-tengah kita. Dan terus kita mengandalkan, tetap mengandalkannya. Kita percaya pada Roh Kudus. Di dalam tanah yang dalam kering, bersama kita memberikan kelegaan pada kita. Di dalam kesulitan kita, membimbing kita. Tuhan, kami memudahmu. Lebih masuk dalam lagi, masuk dalam Roh. Roh Tuhan ada padamu. Roh Tuhan ada padamu. Dan roh hikmat dan pengertian. Roh memberimu roh hikmat dan pengertian. Roh yang kekuatan. Roh penasihat kepercayaan dan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Tuh, Roh Kudus, kami mengundang-Mu lebih banyak lagi mengurapi. Kita bersama dengan saudara-saudara semua. Kita berdoa dengan bahasa roh. Dan kita berdoa lagi yang baru, yang lebih baru, memperbarui roh kita yang di dalam ini. Kita sekali lagi datang di dalam kebaktian bersama kita adalah
kantong baru hari ini, yang baru pasti akan tinggal di dalam dirimu. Engkau menginginkannya, mari kita bersama memakai bahasa roh itu mengundang sini. Jika kamu menginginkan, kamu berkata pada Tuhan, saya ingin darimu, atau loh penuhi pengertian, loh kekuatan, kepercayaan, nasihat dan pengenalan Tuhan tinggal di dalam diriku lebih banyak. Ayo mau, Roh Kudus, kami membutuhkanmu. Tuhan, biarlah kami merasakan Roh Tuhan. Roh Kudus lebih banyak lagi mengurapi kami. Saya merasakan Roh Kudus lebih banyak lagi mengurapi kami. Tidak cukup. Roh Kudus bilang belum cukup. Saya mau lebih banyak lagi mengurapi, mau lebih banyak lagi tinggal di dalammu. Saudara-saudara semua, di saat ini kita bahasa bicara dengan bahasa roh dan juga nyanyi dengan bahasa roh. Biar Roh Kudus bekerja. Roh Kudus lemah lembut. Roh Kudus, saya berkata belum cukup, akan memenuhi saudara-saudara kami semua. Tuhan dengan bebas bekerja di dalam saudara-saudara semua dan juga staf gereja. Kami tidak ingin menjadi kulit lama, dan kami ingat dengan masa yang lama ini. Tuhan, kami mengurapi saudara-saudara kami lebih banyak. Tuhan, kami tahu Engkau di sini. Kami membutuhkanmu. Kami membutuhkanmu. Perbaharui kami. Roh Kudus mengurapi saudara-saudara semua. Tuhan juga sembuhkan mereka. Bukan hanya merapi kami, tapi menyembuhkan mereka. Ya, semua tidak ada pengharapan. Tuhan, satu pohon sudah tumbang, hanya tinggal macam tempat duduknya. Tuhan, Engkau sembuhkan kami, sembuhkan saudara-saudara semua di dalam kehidupannya. Di dalam tidak ada pengharapan.
saya masa saudara-saudara semua sudah kehilangan di awal mula engkau mengasihi Tuhan. Kamu datang ke gereja seperti satu hal yang rutinitas. Tuhan berkata, anakku, saya mau menyembuhkanmu. Rohku mau memenuhimu, tinggal di dalammu. Dan saya juga merasakan engkau sama generasi yang akan generasimu seperti terputus, tidak bisa berkomunikasi. Tapi Tuhan berkata, rohku akan mau tinggal di dalammu. Juga banyak saudara-saudara yang dalam perekonomian dan kesulitan, sepertinya terputus dari makan dan minum. Tapi Tuhan berkata, Roh Kudus akan memenuhimu. Tuhan penyembuhanmu besar, roh kebangkitan akan memenuhi, kekuatan Tuhan penuhi Tuhan, keadilan, pengertian yang memenuhi nasihat dan kepercayaan. Penuhi saudara-saudara semua, penuhi rohnya Tuhan akan penuhi. Dan yang semua tidak ada pengharapan, hilangkan semua yang dalam kekecewaan. Tuhan, engkau Tuhan yang penuh kekuatan. Amin. Kami dengan begini percaya kepadamu. Tuhan lagi perbarui roh kami. Tuhan, kami membutuhkanmu. Amin. Tuhan, saya mengundang saudara-saudara semua bangkit berdiri. Kita berdeklarasi roh Tuhan ada di dalam kita dan juga di dalam keluarga kami. Amin. Kami menerima dan juga kami percaya roh Tuhan tinggal di dalam diri saya lebih banyak. Penuhi kami. Lebih banyak. Roh Kudus terus bekerja. Tuhan berikan kami ada roh hikmat pengertian. Lebih banyak lagi. Roh Kudus terus bekerja.
Tuhan, kami berterima kasih. Kami memenuhi kami mau ada hati yang memuliakan-Mu. Tuhan, kami memuliakan-Mu, berterima kasih. Saudara-saudara semua, kita angkat tangan kita, semua kita kembali. Yaitu hari kita sih, hari Sabtu dan Minggu kita bisa kebaktian bersama lagi. Kita angkat tangan kita pada seluruh orang-orang katu ya, 1 juta orang, semua kembali kepada Tuhan. Dan semua ini bisa membimbing mereka kembali ke gereja. Yesus, kami berterima kasih. Kami semua kebaktian hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan juga hari-hari kami serahkan dalam Tuhan. Seluruh bangsa kembali, kami berdeklarasi Hong Kong 700 juta orang berbalik padamu. Tuhan, hari kebaktian kami ini seluruh jalan lancar. Semua pembicaraan lancar. Karena Tuhan, Kau sudah tetapkan. Engkau ada bahagianya Tuhan, kembali pada Tuhan. Kami memuji-Mu. Tuhan, ini kami berterima kasih. Ini doa, Engkau mendengar doa kami. Engkau melakukan pekerjaan yang besar. Semua yang saudara-saudara yang di online, dan kita menerima berkat. Dan nama Tuhan Yesus memberkati kalian. Doa Tuhan mengurapi dalam hidupanmu. Tuhan dalam hikmat dalammu. Tuhan memuliakannya. Dan dalam Tuhan Yesus memberkatimu. Dan semua tuh dalam itu baik. Terus selalu memuji Tuhan. Di dalam hatimu Tuhan yang hatimu sukacita, dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan akan menjagamu. Apa yang kamu mengandalkan, Tuhan akan melindungimu, akan lindungi keluargamu dan memberkati keluargamu, berarti kesehatanmu, semua masalahmu. Dan saya nama Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan menciptakanmu sampai 130, 160. Soal anakmu, yaitu anak Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Bapak kamu dalam hidupanmu, bagaimana keadaanmu, dan bagaimana Tuhan menyiapkan bangsa Israel. Dan ada kedua kali kasih karunia, dan saya juga dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Bagaimana dalam keadaanmu. Dan sekali lagi, kamu mengalami Tuhan memberikan kasih karunia. Karena Tuhan mengasihimu, dan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan menyertaimu. Saya dalam Tuhan Yesus dengan berkatimu lebih besar lagi, sama yang di online, yang di sini. Di setiap saudara-saudara semua, kehidupanmu ada seperti Mesias, ada pengharapan. Sebenarnya kehidupanmu diperbaiki, kehidupanmu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Terima kasih Tuhan, berkati kalian semua.